Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @auliaul2022 atau Facebook Auliaul. Kisah Janda Perawan. Bab 8. Mengetahui rencana busuk. Randy kemudian bergegas menghampiri Biningsih yang sedang menunggunya di dapur. Tak ada siapapun di sana, hanya ada wanita parubaya tersebut sambil memegang sebuah kotak obat-obatan dan juga segelas air mineral. Bi, lain kali jangan bawa obat-obatan ini kalau ada Nelaya, takut dia curiga nanti. Ujar Randy dengan suara yang sedikit berbisik. Iya maaf tuan, habisnya ini kan udah waktunya tuan minum obat. Malah udah telat 2 jam loh, terus kemarin juga tuan lupakan minum obatnya. Makanya saya khawatir banget sama tuan. Jawab Biningsih dengan raut wajahnya yang sendu. Iya, aku juga lupa kemarin karena sibuk ngurusin persiapan buat nikah sama urus rumah ini. Ya udah kalau gitu sekarang aku mau langsung aja minum obatnya, Bi. Ucap Randy yang wajahnya menjadi semakin pucat. Biningsih hanya mengangguk seraya mempersiapkan beberapa butiran obat-obatan untuk Randy. Tampak raut khawatir di wajah wanita parubaya itu saat memperhatikan wajah Randy yang semakin pucat, dan ia pun melihat buliran merah segar yang tiba-tiba menetes di hidung lelaki tampan itu. Mata Biningsih membelalak saat melihat Randy mengusap hidungnya yang mengeluarkan darah segar cukup banyak sehingga menetes ke bajunya. Astagfirullah tuan. Jangan pakai tangan tuan, ini pakai tisu aja. Biningsih tampak begitu panik. Ia pun memberikan beberapa lembaran tisu untuk Randy mengelap hidungnya. Kemudian lelaki itu menyeka darah di hidungnya dan sedikit menyumpalkan dengan sebuah kapas kecil agar darah yang mengalir dari hidungnya segera berhenti. Ia pun langsung meminum obat yang sudah disiapkan oleh Biningsih. Tuan baik-baik saja? Tanya Biningsih sambil menyipitkan matanya saat melihat wajah Randy mulai mengeluarkan keringat di dahi serta wajahnya yang sudah semakin pucat. Nggak apa-apa kok, Bi. Ini kayaknya gara-gara aku telat minum obat. Ucap Randy dengan suara yang mulai lirih. Tuan langsung istirahat saja ya. Nanti saya panggilkan dokternya. Ujar Biningsih. Jangan, Bi. Kalau Bibi panggil dokter nanti Nela tahu yang sebenarnya gimana. Udah nggak apa-apa, Bi. Biarkan obatnya bereaksi dulu nggak. Lama juga sembuh lagi. Ujar Randy sambil tersenyum manis walau dengan bibirnya yang kering dan pucat. Tapi tuan, Sopan Biningsih langsung mendapatkan gelengan kepala dari Randy. Jangan tapi-tapian, Bi. Aku nggak apa-apa kok, lagian kan minggu kemarin aku baru aja kontrol ke dokter. Ini gara-gara aku telat dan lupa minum obat aja. Sahut Randy. Walaupun dalam hati dan benak Biningsih sangat begitu khawatir dan cemas melihat keadaan Randy, ia tetap harus menuruti apa yang diperintahkan dan diinginkan oleh majikannya itu. Baik tuan, ucap Biningsih sambil menundukkan pandangannya. Oh ya, Bi. Tolong langsung cuciin baju saya ini ya, biar Nela nggak curiga kalau lihat ceceran darah di baju aku. Ucap Randy sambil membuka kaosnya yang sudah terdapat noda darah dan memberikannya pada Biningsih. Randy kemudian membasuh wajahnya di wastafel dan beranjak dari dapur setelah berpamitan dengan wanita parubaya itu. Sedangkan Biningsih hanya mengangguk dengan senyuman tipis di wajahnya sambil memegang kaos Randy yang harus segera ia cuci. Dalam hati wanita itu seperti ada sebuah gemuruh yang sudah siap menumpahkan sejuta kepedihan dalam hatinya. Ia kemudian tak bisa lagi menahan buliran bening di pelupuk mata hingga akhirnya ia menangis terseduh-seduh. Ya Allah, ujian apa yang akan engkau berikan pada Tuan Randy? Kasihan sekali dia, harus menanggung sakit yang mungkin akan membuat ia meninggalkan semuanya. Ucap Biningsih dengan terisak. Saat suasana hatinya sudah mulai tenang, Biningsih segera menyeka air matanya setelah mendengar derap langkah sepatu yang tidak asing dia dengar. Semakin dekat suara itu melangkah ke arah dapur membuat ia tersentak dan segera menaruh kaos Randy ke dalam mesin cuci. Biningsih, panggil Ambar. Iya nyonya, ada apa? Sahut Biningsih sambil sedikit menoleh ke arah majikannya itu sambil mengucek kaos Randy dengan air dan deterjen. Bibi lagi ngapain? Kok malam-malam nyuci baju? Tanya Ambar. Oh iya nyonya, ini tadi Tuan Randy. Ucapan Biningsih terhenti saat Ambar terus melangkah mendekat. Ia melihat kaos Randy yang sedang dicuci, membuat Ambar langsung mengerti dengan apa yang akan dikatakan wanita parubaya itu. Ambar menghela napas panjang dan menduduki kursi di samping meja makan,
sambil memegang kepala dan menundukkan pandangannya. Maaf Nyonya, Tuan Randy telat minum obatnya dan kemarin juga beliau lupa meminum obat. Maaf Nyonya, ini salah saya juga, ucap Biningsih sambil membungkukkan badannya. Tidak apa-apa Bi. Tidak ada yang salah. Lagi pula kita sudah tahu kalau penyakit Randy memang sudah sangat parah, sahut Ambar sambil menitikkan air matanya. Sabar ya Nyonya, ini semua sudah takdir. Kita cuma bisa berusaha supaya Tuan Randy tetap bertahan, ujar Biningsih sambil mengelus punggung majikannya itu. Ya Bi. Makanya saya seneng banget pas tahu Randy mau nikah, karena dia pasti bahagia sekali. Barangkali dalam pernikahan ini bisa membawa keajaiban untuk putraku itu, ucap Ambar. Tapi, gimana dengan Mbak Nela nanti kalau tahu tentang Tuan Randy Nyonya? Dia pasti sangat bersedih, tanya Biningsih. Bagaimanapun, nanti ia pasti harus tahu yang sebenarnya. Tapi untuk saat ini biarkan Nela dan Randy berbahagia dulu. Karena saya dan Randy sudah mempersiapkan segalanya untuk Nela. Anggap Randy itu baik-baik saja, ucap Ambar. Sekarang kamu lebih baik bantu saya buat persiapan besok di gedungnya. Karena akad nikah mulai jam 9 pagi, ujar Ambar. Sedangkan Nela yang sudah berada di dalam kamar, menatap layar ponsel barunya yang dibelikan oleh Randy. Nampak terpampang wajah mereka sedang tertawa bahagia saat ulang tahun Nela beberapa waktu lalu. Ia merasa sangat bersyukur bisa dipinang oleh lelaki yang sangat mencintainya dan ia cintai. Walaupun mungkin akan banyak orang yang mengira dia bukanlah gadis yang pantas untuk Randy dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa menikah dengan lelaki itu hanya menginginkan kekayaannya semata. Tetapi Nela berusaha untuk tidak memperdulikan itu semua. Ia selalu yakin bahwa menikah dengan Randy adalah sebuah anugerah. Randy adalah jodoh terbaik untuknya. Bahkan jika seandainya lelaki itu bukan anak dari orang yang terhormat atau bukan dari kalangan orang-orang kaya, Nela tentu akan tetap mencintai dan menikah dengannya. Hatinya terasa berdebar-debar menantikan hari bahagia mereka yang hanya tinggal hitungan jam saja. Ia akan menjadi milik Randy sepenuhnya. Nela jadi teringat saat ia mengenakan pakaian lingerie dan dilihat oleh Randy, serta ciuman pertamanya yang membuat ia begitu terbuai dengan kenikmatan itu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadirkan kebahagiaan setelah kepedihan yang melanda dalam hidupku, ucap Nela yang kemudian memejamkan matanya lalu terlelap tidur. Sementara itu Randy yang sudah merasa lebih baik, bergegas menuju mobilnya. Ada beberapa keperluan yang harus ia ambil di rumah papanya. Sesampainya di rumah itu, Randy tidak sengaja mendengar sebuah obrolan hangat yang mencuri perhatiannya. Ia melangkah perlahan menuju sebuah ruangan. Semakin dekat suara perbincangan itu terdengar begitu jelas. Papa? Gumam Randy saat menyadari suara seseorang di sebuah ruangan itu adalah papanya. Kemudian ia mendekatkan kepalanya ke arah pintu untuk mendengarkan perbincangan papanya dengan seorang perempuan. Ini adalah waktu yang tepat buat kamu membawa Nela padaku, ucap suara seorang perempuan. Tapi, bagaimana mungkin? Besok dia akan menikah. Gedung itu juga pasti sangat ramai. Gimana aku bisa membawa dia? Ucap Adia. Kamu harus cerdas Adia. Kamu ini kan mertuanya nanti. Kamu memiliki banyak akses untuk bisa bertemu sama dia, sahut perempuan itu. Gimana caranya? Tanya Adia. Kemudian suara perempuan itu terdengar semakin samar. Sepertinya mereka sedang berbisik-bisik, merencanakan suatu hal yang tidak baik. Apa yang sedang dibicarakan Papa sama perempuan itu? Kenapa mereka menyebut-nyebut nama Nela? Atau jangan-jangan mereka mempunyai niat buruk sama Nela? Gumam Randy. Kamu cerdik sekali, sayang. Rencana yang kamu katakan tadi benar-benar membuat aku bersemangat. Baiklah, kita berdoa saja. Semoga gadis itu bisa segera kita dapatkan. Ucap Adia. Tidak salah lagi. Papa pasti merencanakan sesuatu untuk menculik Nela di hari pernikahan kami. Bersyukur aku ke tempat ini, aku jadi bisa mengetahui rencana busuk mereka. Randy mengurungkan niatnya untuk memasuki rumah itu. Ia langsung bergegas kembali ke mobilnya dan pergi dari tempat itu. Setelah mendengar perbincangan papanya dengan seorang perempuan, ada rasa cemas yang begitu dalam di hatinya. Khawatir akan hal buruk menimpa calon istrinya itu. Papa benar-benar keterlaluan. Ketika dia mau berbuat jahat sama menantunya sendiri, aku nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Ucap Randy dengan raut wajahnya yang begitu masam. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.